Semuanya, sebelum hari ini kan kita itu udah bahas tentang menjadi teladan dalam perkataan. Terus dalam apa lagi? Betul, dalam tingkah laku. Terus. Wah, bagus banget. Dan dalam kasih. Masih ada 2 lagi nih, Ejen. Apa coba? Ada yang bisa tebak nggak? Wah, betul banget. Dalam kesetiaan dan juga dalam kesucian. Siapa yang masih ingat ayatnya di mana? Yo. Wah, tunggu buat kalian semua. Betul, dari 1 Timotius 4 ayat 12. Gimana kalau kita ucapkan lagi ayat ini supaya kita bisa ingat terus, oke? Oke, kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, berarti hari ini kita akan bahas tentang menjadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi berkat dan teladan buat orang lain? Saatnya kita mencari clue nih. Oke, bantuin detektif ya. Di mana? Di atas. Wah, itu sekali. Indah sekali ya gambarnya ya. Mari kita mencari yang lain. Di mana? Terus sini. Wah, atraksi. Pelangi. Gak tahu. Yang lain di mana yang terakhir? Hah? Melayang-layang. Sini. Oh iya. Wah, sepertinya ini adalah sebuah file yang harus kita play. Oke deh, kalau gitu kita sudah mendapatkan 3 clue-nya. Saatnya kita untuk apa? Betul, kita akan mencari arti dari clue-clue ini. Siapa yang siap untuk berpetualang? Oke, kalau gitu ayo kita berangkat. Clue-nya bentuknya file nih. Sepertinya harus kita play dulu. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Tapi sepertinya aku butuh bantuan. Kita cari dulu bantuannya ya. Kalian pasti penasaran siapa yang lagi aku mintain bantuan. Wih, keren, ada yang tahu. Udah pastilah detektif itu melihat Superbook Kids Bible. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi keren ini? Semua udah pada tahu kan? Nih, yang belum tahu langsung download aja, ada di Play Store, ada di App Store. Namanya Superbook Kids Bible. Dijamin kalian nggak akan nyesel. Soalnya ada game seru, ada profil toko Alkitab, dan yang pasti ada animasi Superbook. Langsung di-download. Coba kita cek dulu ya. Tadi udah hampir ketemu. Bener ternyata. Ini adalah perkataan dari Ayub. Kalian ingat gak kisahnya? Nih, kalau kalian lupa atau kalian belum tahu kisahnya, kalian bisa klik di link ini ya. Nah, kalian tahu gak sih bahwa ada kesamaan antara kisahnya Ayub dan juga kisahnya Tuhan Yesus loh. Kalian mau tahu apa itu? Yuk kita lihat sama-sama. Seluruh kisah Alkitab, Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus. Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Aku Gizmo. Ayub menghadapi masa-masa yang sulit, tapi tidak pernah kecewa pada Tuhan. Kenapa iman Ayub kuat sekali ya? Iblis yakin kalau iman Ayub tergantung dengan keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Iblis pikir Ayub mencintai Tuhan karena hidupnya bahagia. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia. Iblis berpikir kalau hal buruk terjadi pada Ayub, dia akan meninggalkan Tuhan. Tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Tapi iblis salah. Iman Ayub tidak berubah. Itu bagian yang luar biasanya. Dengan semua yang terjadi, ia masih memuji Tuhan. Iman Ayub kepada Tuhan tidak bergantung pada apa keadaannya, tapi karena dia mencintai Tuhan. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Penebusan Ayub adalah petunjuk jalan kepada anak Allah, Tuhan Yesus. Ketika Yesus lahir, Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Ia memberi kita penyelamat yang perkasa, seperti yang ia janjikan." Tuhan Yesus dan Ayub memiliki banyak kesamaan. Allah mengizinkan iblis mencobai Yesus, tapi dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus juga tahu dan mengerti rasa sakit kita. Ayub mengalami kehilangan dan rasa sakit. Dia hancur dan terpukul. Tuhan Yesus juga menderita. Nabi Yesaya berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. dan seperti Ayub, Tuhan Yesus juga kehilangan segalanya. Dia tinggalkan kekayaannya di surga dan menjadi manusia. Alkitab berkata, Walaupun Kristus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Ayub mengantar kita pada Tuhan Yesus dengan cara lain. Sebagai seseorang yang selalu bersama dan ada untuk kita. Tuhan Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. kita akan selalu mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan akan mendapat sukacita. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberikan segalanya dan dibangkitkan pada kemuliaan. Dan karena Tuhan Yesus, kita semua selamat. Dan Tuhan akan menghapus air mata mereka. Tak ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Tak ada lagi kesakitan, karena semua yang lama telah berlalu. Lihatlah, Tuhan membuat semuanya jadi baru. Waktu Ayub menghadapi tantangan dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada penebusnya. Kita juga bisa percaya kepada penebus kita. Tuhan Yesus mengatakan ini tentang dirinya. Di dunia, kalian akan menderita. Tapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Dan itu kabar baiknya. Nah, Ayub itu sangat setia kepada Tuhan. Padahal iblis sudah pede tuh kalau Ayub ketika dapat masalah, dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. Ayub tetap setia kepada Tuhan karena ia sangat mencintai Tuhan. Oh, jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kita harus setia kepada Tuhan dalam semua keadaan. Karena dengan begitu kita bisa jadi tahan uji. Seperti kata Ayub tadi, kita bukan cuma tahu kasih Tuhan melalui kisah-kisah orang lain, tapi kita juga bisa benar-benar merasakan kasihnya Tuhan. Nah, kalau kita terus setia sama Tuhan ketika ada masalah, percaya deh, pasti Tuhan juga yang akan kasih kita kekuatan. Wah, ternyata jawaban pertama sudah ketemu nih. Saatnya kita mencari arti dari clue selanjutnya. Siapa yang siap? Oke, ayo kita berangkat.